Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyamjal Buriski, NIM 19511244014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan jurnal nomor 23, yaitu kemajuan terbaru dalam penggunaan bioteknologi sordu dalam pembuatan pasta. Baik, lanjut saja, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu about sordu. Fermentasi sordu, inovasi dari masa lalu ya. Fermentasi sordu adalah salah satu teknologi tertua yang digunakan dalam produksi makanan karena mengubah tepung sereal menjadi produk yang menarik, enak, dan mudah dicerna. Bioteknologi sordu dianggap sebagai jawaban yang menjanjikan untuk permintaan konsumen modern untuk makanan alami dengan nilai gizi dan fungsional yang ditingkatkan. Dengan demikian, perpanjangan aplikasi sordu untuk produk yang berbeda dari makanan panggang berkebangsaan dan banyak dikonsumsi seperti pasta merupakan peluang baru bagi industri makanan. Lalu, fermentasi sordu, inovasi dari masa lalu, itu peran kunci bakteri asam laktat. Tren yang semakin menarik industri roti serta konsumen adalah penggunaan tepung non-konvensional, termasuk sereal derived dari gandum, kacang-kacangan, dan pseudo sereal untuk produksi produk baru ditandai dengan rasa unik dan nilai gizi tinggi, misal banyak protein dengan nilai gizi tinggi, serat makanan, polifenol, mineral. Tantangan dalam memfermentasi matriks tersebut diwakili oleh kebutuhan untuk menggabungkan teknologi yang baik dan sifat sensorik dengan memanfaatkan nutrisi atau kesehatan. Nutrisi efek dari fermentasi sordu. Karakteristik nutrisi umumnya berkorelasi dengan komposisi kimia makanan dan bahan-bahannya. Jumlah karbohidrat, protein, lipid, serta mineral dan vitamin biasanya dijelaskan untuk setiap makanan dan dikomunikasikan pada konsumen melalui label. Fermentasi sordu dapat mengurangi kandungan fitat di tepung. Asam fitat sangat berlimpah di lapisan luar biji-bijian dan dianggap sebagai penyebab utama untuk kesediaan hayati mineral rendah tepung sereal karena pembentukan kompleks fitat mineral acid. Proses fermentasi dengan bakteri asam laktat dapat dengan mudah menurunkan kompleks fitat berkat aktivasi pitase endogen dan mikroba. Efisiensi efek fermentasi sordu. Bioteknologi berbasis sordu yang inovatif telah dibentuk bertujuan untuk memproduksi senyawa bioaktif lainnya termasuk anti kanker, anti proliferatif, hipolemik, anti-inflamasi, dan peptida imunomodulator. Fermentasi sordu juga telah berkorelasi dengan peningkatan aktivitas antioksidasi. Fenomena ini disebabkan oleh sintesis peptida antioksidan dan peningkatan konsentrasi asam fenolik sebagai konsekuensi dari pelepasan peptida, transkripsi dari protein asli, dan hidrolisis senyawa fenolik kompleks. Masing-masing aktivitas antioksidan tepung fermentasi ditunjukkan dalam matriks sayuran yang berbeda, termasuk sereal, pseudo sereal, dan tepung kacang-kacangan. Bioteknologi berbasis sordu yang inovatif telah dibentuk bertujuan untuk memproduksi senyawa bioaktif lainnya, termasuk anti kanker atau anti proliferatif, hipolemik, anti-inflamasi, dan peptida imunomodulator. Sordu berbasis sereal dalam pembuatan pasta. Secara tradisional, produksi pasta dikatakan berasal dari Cina, tapi pasta dikenal berabad-abad sebelum daerah
Mediterania. Orang Etruskan tahu teknik menyiapkan mie atau lasagna. Sementara deskripsi makanan ini ditemukan dalam banyak dokumen dari zaman Greko-Romawi. Proses konvensional untuk produksi pasta tidak termasuk langkah fermentasi. Dough pasta secara tradisional diproduksi oleh instruksi cepat adonan semolina gandum, diikuti dengan tahap pengeringan dalam kondisi yang dikontrol secara ketat, yaitu pasta kering. Masalah celiac dan pengurangan gluten. Gliadins dan glutenin adalah pecahan protein gandum yang bertanggung jawab untuk pembentukan gluten. Produksi yang dibuat menggunakan gandum atau sereal lainnya di mana protein homolog ditemukan, seperti gandum hitam, dikaitkan dengan gangguan terkait gluten. Gangguan ini yaitu penyakit celiak, alergi gandum, dan sensitivitas gluten non-celiak. Memiliki perkiraan prevalensi global sekitar 5%. Dapat menunjukkan manifestasi klinis yang sama dan disebabkan oleh asumsi gluten. Penyakit celiak dan alergi gandum dapat didiagnosis berdasarkan kombinasi riwayat klinis pasien dan tes spesifik. Sementara sensitivitas gluten non-celiak masih dianggap sebagai diagnosis pengecualian dengan tidak adanya kriteria diagnosis yang jelas. Aspek gizi, yaitu dalam sereal, sebagian besar vitamin terletak di lapisan aleuron yang dihilangkan selama penggilingan. Secara khusus, vitamin B adalah komponen penting dari diet manusia karena mereka mendukung pertumbuhan, pembentukan eritrosin, dan metabolisme penghasil energi. Riboflavin adalah vitamin kelompok B. Sebagian besar hadir dalam lapisan gandum aleuron, stabil hingga suhu tinggi, kandungan oksigen dan asam tinggi, tetapi tidak stabil terhadap alkali dan paparan cahaya. Diet GI rendah telah terbukti melindungi terhadap diabetes tipe 2. Penyakit kardiovaskular, obesitas, sindrom metabolik, dan beberapa jenis kanker. Karena diet manusia didasarkan pada makanan kaya pati pokok seperti nasi, roti, dan pasta. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi pencernaan pati, gelatinisasi, dan tingkat hidrolisis atau meningkatkan fraksi pati yang tidak dapat dicerna dalam makanan, terutama mengenai pencegahan kondisi di atas di negara-negara industri. Gejala sensitivitas gluten menghilang pada orang yang mengikuti diet bebas gluten. Namun demikian, ambang batas asupan gluten terkait dengan reaksi merugikan pada subjek yang dibedah oleh sensitivitas gluten masih diperdebatkan dan belum ditetapkan dengan tepat sampai saat ini. Satu-satunya pengobatan untuk menghindari komplikasi adalah diet bebas gluten. Berikut tabel pertama. Seperti teman-teman lihat, karakteristik pada eksperimental yang dibuat menggunakan tepung sereal fermentasi yang dijelaskan sebelumnya. Suplai produk pasta yang tidak lengkap termasuk tahap fermentasi campuran, tepung semolina atau non gandum, gizi utama dan fungsional, perbaikan dan efek pada teknologi dan sifat sensorik dibandingkan dengan pasta konvensional. Ya, ini tabel pertama yang tadi saya jelaskan seperti ini ya teman-teman. Baik, nanti teman-teman bisa pause video ini, saya akan melanjutkan yang setelahnya. Kacang-kacangan fermentasi dan pseudo sereal dalam pembuatan pasta. Kacang-kacangan dan pseudo sereal seperti quinoa, amaranth, dan soba memiliki komposisi kimia yang sangat berbeda dan sifat teknologi dibandingkan dengan gandum. Quinoa, nama latinnya Xenopodium quinoa L.
Sereal dengan kandungan protein tinggi dan jumlah asam amino esensial yang seimbang, terutama karena rasio histidin dan lisin yang tinggi dibandingkan dengan protein sereal. Lipid dalam quinoa kaya akan asam lemak tak jenuh dan ditandai dengan rasio asam linoleat linolenik seimbang. Fiber tepung quinoa kaya akan serat makanan dan senyawa bioaktif, dan penggunaan tepungnya sebagai bahan makanan dan sebagian besar diminati oleh konsumen. Efek pada kualitas kimia, nutrisi, dan fungsional. Tepung kacang faba atau Vicia faba dapat difermentasi oleh Lactobacillus plantarum, digunakan dalam jumlah berbeda yaitu 10, 30, dan 50% untuk menggantikan semolina. Sordu kacang faba dibekukan sebelum dimasukkan ke dalam resep akhir pasta. Kandungan protein dan serat makanan dalam pasta meningkat secara langsung terhadap presentase pergantian semolina dengan tepung kacang faba mentah atau fermentasi. Namun, kandungan peptida dan FAA yang lebih tinggi diamati dalam pasta yang mengandung kacang faba fermentasi sebagai konsekuensi dari proteolisis selama fermentasi. Tepung kacang faba memiliki kandungan pati RS resisten yang lebih tinggi daripada tepung semolina yang setelah fermentasi semakin meningkat karena pengasaman biologis. Fenomena proteolisis selama fermentasi kacang faba juga menyebabkan peningkatan pencernaan protein, indeks asam amino esensial atau EAAI, dan nilai biologis BV sesuai dengan rasio asam amino, reesensial protein sampel, dan jumlah protein yang berpotensi dipertahankan oleh tubuh manusia setelah konsumsi. Secara spesifikasi sangat tinggi pada tingkat substitusi 30% dan 50% tepung kacang faba fermentasi dibandingkan dengan semolina pasta dan pasta yang diperoleh dengan pasta semolina dan pasta yang diperoleh dengan pasta semolina dan pasta dengan pasta. Starter sordu terpilih. Proses dari pasta dibentengi dengan kacang faba atau quinoa tepung difermentasi dengan asam laktat yang dipilih bakteri. Berikut tabelnya. Selected starter sampai dengan fortified pasta. Tepung kacang faba fermentasi juga digunakan sebagai bahan tunggal untuk produksi pasta. Dalam hal ini, fermentasi lab berlangsung 48 jam pada 30 derajat Celcius dan adonan fermentasi dikeringkan sebelum digunakan dalam pembuatan pasta. Pasta kacang faba yang difermentasi dan tidak terfermentasi menunjukkan protein serupa, masing-masing 35,4% dan 35,3%, dan pati masing-masing 43,5% dan 43,3%, dengan protein menjadi jauh lebih tinggi 4,2% dan pati secara signifikan lebih rendah 73,5% daripada pasta semolina. Baik, teman-teman semuanya bisa mencermati terlebih dahulu tabel berikut ya. Nanti teman-teman bisa pause video ini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada penerimaan sensorik dan sifat tekstur produk yang difortifikasi. Yang pertama, perolehan sifat sensorik dan tekstural yang baik mewakili tantangan utama dalam penggunaan bahan fermentasi dalam pembuatan pasta. Seperti karakteristik struktural, studi tentang sifat sensorik, pasta yang diperkaya dapat dianggap sebagai alat prediktif untuk menyelidiki persepsi dan aksesibilitas konsumen karena memberikan informasi yang berguna untuk desain makanan komersial baru.
Fermentasi menunjukkan peran penting dalam peningkatan karakteristik sensorik dan tekstur tepung kacang-kacangan karena memungkinkan penghapusan rasa kacang. Namun demikian, ketika tepung fermentasi non-gandum digunakan untuk fortifikasi, persentase pergantian yang lebih rendah dari 50% secara keseluruhan. Ketika bau dan rasa yang menyengat dan persepsi aftertaste mencirikan pasta yang mengandung 30% tepung faba fermentasi. Tingkat pergantian semolina 10% dengan tepung kacang merpati fermentasi dilaporkan sebagai tingkat maksimum untuk menghindari hilangnya aksesibilitas sensorik karena peningkatan lebih lanjut hanya 2% tepung terfermentasi dinilai panelis tidak enak. Selain keuntungan nutrisi yang dijelaskan sebelumnya, penambahan 20% tepung quinoa fermentasi ke pasta memberikan intensitas rasa dan rasa yang lebih tinggi. Analisis mikrostruktur mengungkapkan memburuknya sifat teknologi, misalnya kehilangan memasak, kekerasan pasta yang terjadi ketika presentasi pergantian semolina dengan kacang faba fermentasi lebih tinggi dari 30%. Nah, berikut melaporkan pemindahan gambar mikroskop elektron dari mikrostruktur penampang sampel pasta yang diperkaya dengan kacang faba fermentasi dan dimasak di OCT. Memindai gambar mikroskopi elektron pembesaran 350 kali bila skala yaitu 100. Mikrostruktur penambang sampel pasta yang dimasak pada waktu masak optimal OKT WP pasta yang dibuat dengan semolina gandum. Gambar paling kiri ya teman-teman, FFP 30 dan FFP 50 pasta kacang faba termasuk 30 atau 50% tepung kacang faba terfermentasi sebagai pengganti semolina. Selanjutnya, properti memasak dari produk yang difortifikasi. Secara keseluruhan, kualitas jaringan gluten diakui sebagai faktor utama yang mempengaruhi hilangnya protein dalam air selama memasak pasta. Ketika pasta yang difortifikasi diproduksi menggunakan fermentasi, bukan tepung quinoa mentah, penurunan OCT yang relevan ditemukan. Peningkatan tingkat fortifikasi tepung kacang faba yang difermentasi dalam pasta semolina menyebabkan penurunan OCT dari 10 menit menjadi 6 dan 5,5 menit pada 30% dan 50% pergantian masing-masing, dan peningkatan kerugian memasak. Juga dalam hal ini, kasus pengurangan kandungan gluten dilaporkan sebagai penyebab utama perilaku teknologi yang berbeda. Bagaimanapun, ketika tepung kacang faba yang difermentasi digunakan sebagai pengganti tepung kacang faba mentah, efeknya adalah lebih ditekankan. Sedikit peningkatan parameter ini ditemukan ketika tepung mentah digunakan untuk fortifikasi, sementara fermentasi menyebabkan penurunan pasta OCT yang menghasilkan mirip dengan kontrol semolina. Baik, lanjut ke tabel 2. Daftar tidak lengkap. Karakteristik pasta eksperimental dibuat dengan menggunakan fermentasi tepung non-sereal yang dijelaskan sebelumnya. Survei produk pasta yang tidak lengkap termasuk tahap fermentasi campuran tepung semolina atau non-gandum, gizi utama dan fungsional perbaikan, dan efek pada teknologi dan sifat sensorik dibandingkan dengan pasta konvensional. Baik, teman-teman semuanya bisa memperhatikan tabel 2 ya. Ini sebagiannya seperti ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, nanti teman-teman bisa nge-pause video ini, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kesimpulannya, potensi fermentasi penghuni pertama sedang diselidiki sebagai cara untuk menyediakan bahan bahwa jika dimasukkan ke dalam formulasi pasta dapat memberikan peningkatan nutrisi dan fungsional dan karakteristik sensorik pasta yang khas, tetapi masih dapat diterima. Memenuhi permintaan konsumen modern akan
pangan dengan profil gizi seimbang dan sifat fungsional. Industri mencari inovasi dalam pembuatan pasta. Sebagai makanan pokok dan komponen umum diet, pasta dapat dianggap sebagai vektor potensial serat makanan, protein, vitamin, mineral, dan senyawa fungsional. Pasta dengan produk kue panggang, di mana revolusi seperti itu sekarang sepenuhnya diluncurkan setelah mendorong komunitas ilmiah untuk menyiapkan proses bioteknologi baru. Bakteri asam laktat sebagai kuncinya mikroorganisme fermentasi penghuni pertama, bersama dengan penggunaan tepung non-gandum mewakili sampai sekarang. Kombinasi yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh untuk desain pasta masa depan. Baik, itu kesimpulannya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Mungkin pembahasan yang saya jelaskan ada kurang atau lebihnya, bisa ditanyakan sama teman-teman. Saya pamit undur diri lebih dahulu. Jika ada pertanyaan nanti tolong komentar di kolom komentar Baik, terima kasih semuanya. Saya undur diri, Muhammad Asam Jalburiski, NIM 195112444014, Makanan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.